Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Jampitsus Febri Ardiansyah resmi jadi tersangka. Mantan Jaksa Agung muda ya tindak pidana khusus Febri Ardiansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka, bukan oleh KPK tapi oleh Polri. Diduga terlibat 3 kasus besar, diantaranya Asabri, Batubara, dan Krakatau Steel. Sabtu 11 Juli 2026, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto menggelar konferensi pers di Kejagung. Hasil gelar perkara, 2 orang ditetapkan tersangka. Pertama, saudara DR pihak swasta diduga melakukan TPPU dari hasil korupsi. Kedua, saudara FA inisial Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasusnya terkait penanganan hukum oleh oknum penyelenggara negara di perkara PT Asabri, korupsi Batubara dan Krakatau Steel. Pasal yang disangkakan pasal 12D, 12B Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU. Ya. Nah, menariknya, meski yang menetapkan Polri, penanganan 3 kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan PLT Jampitsus yang baru, Rudi Margono. Beliau hari ini resmi gantikan Febri. Alasannya percepatan, profesionalisme dan sinergi. Karena masyarakat menunggu penyelesaian perkara ini, ya. Tapi koordinasi dengan Polri tetap jalan biar ada kepastian hukum. Ini kasus yang langka. Pejabat penegak hukum yang dulu menangani korupsi sekarang jadi tersangka korupsi, guys. Komisi 3 DPR langsung bentuk panja untuk mengawal kasus ini. Polri juga sudah menahan DR pihak swasta rekan Febri di kasus Batubara. Publik tentu bertanya, bagaimana bisa? Inilah ujian negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, mau jaksa, mau siapapun. Ya. Ingat, statusnya masih tersangka dan diduga prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kita tunggu sekarang proses hukum transparan, berkas cepat dilimpahkan dan aset TPPU bisa disita negara. Gimana menurut kalian, guys? Haruskah kasus ini menjerat?